mengembalikan barang bukti sepeda motor milik tersangka Peggy Setiawan ke pihak keluarga beserta kuasa hukumnya. Sementara barang bukti telepon seluler milik dua saksi belum dikembalikan. Tuh, lihat ada Qurannya di jok motor. Jadi memang waktu di besuk juga memang lagi puasa itu. Waktu hari apa, Bu? Hari Kamis. Kamis ya. Tuh, lihat punya Peggy. Alat mandi. Sendiri ya? Betul. Bukan dengan anggota, bukan? Ya, bukan. Tapi di BAP Bapak bilangnya dengan anggota. Iya, dengan anggota di situnya, Pak. Pas di lokasi. Di putusan Bapak dengan anggota loh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka. Ya tahu ya, orang jarak dekat sih. Itu Vina yang lagi Iya. Yang laki-lakinya Eki itu. Iya, orang jarak dekat sih misalnya juga. Ya terus kejadian meninggal sih paginya. Izin semuanya karena udah mendukung Peggy Setiawan. Ya, soalnya dia itu tidak bersalah. Dan salah yang salah apa yang salah? Yang salah Ibnu punya istri udah cerai lagi. Aduh. Yo, Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang yang lagi nyari otot senut-senut. Iya, dan juga Abu. Ada juga Pakun. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum mendapat notifikasi silahkan dicengkling. Nyangkud. Yo. Yes. Today kita akan update ya masalah-masalah seperti biasalah kasus Vina Cirebon ya. Kali ini ada beberapa poin yang bakal diupdate. Yang pertama, motor Peggy dikembalikan penyidik. Oke. Iya, banyak pertanyaan. Kenapa dikembalikan dan banyak pertanyaan tentang motornya juga, nanti kita bahas pelan-pelan. Terus ada juga Pak Suroto yang kemarin menggebu-gebu saat di iNews dan di beberapa media. Terus kalau dari netizen penilaiannya seperti agak melempem saat bertemu atau didatangi oleh Kang Deddy gitu. Kayak gimana, nanti kita lihat highlightnya. Juga terus ada lagi yang katanya saksi kunci juga. Tukang ojek muncul lagi melihat yang nggak ngerti aku pokoknya. Waduh ya Tuhan, kenapa sih ini teh? Meluncur dulu. Terus ininya. Yang pertama kita ke motornya Peggy dulu ya. Diposting sama Metro TV 1 jam yang lalu, masih press prom di open, masih anget, kita pegang masih anget. Ada penyidik yang katanya kembalikan barbuk motor milik Peggy. Sebelum kita play, banyak yang bertanya-tanya netizen, loh katanya smash pink. Ini Yamaha Nuvo warna biru, gimana sih yang benar? Nah, di sini ada kejelasannya. Motor tahun kapan ini tuh sebenarnya? Motor yang dimiliki Peggy pada saat kapan sih? Ceki-ceki wow. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat mengembalikan barang bukti sepeda motor milik tersangka Peggy Setiawan ke pihak keluarga beserta kuasa hukumnya. Sementara barang bukti telepon seluler milik dua saksi belum dikembalikan. Barang bukti motor milik tersangka Peggy Setiawan alias Peron diserahkan langsung kepada pihak keluarga beserta kuasa hukum di Mapolda Jawa Barat. Barang bukti yang diserahkan yakni 1 unit motor yang berisikan di dalamnya adalah barang-barang milik tersangka Peggy Setiawan. Barang bukti motor yang diserahkan tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik saat penangkapan tersangka Peggy Setiawan 21 Mei 2024 di Kota Bandung. Sementara itu 2 unit telepon seluler milik 2 saksi atas nama Suharsono dan Suparman belum dikembalikan saat ini. Padahal penyidik hanya 3 hari meminjamnya untuk penindakan lebih lanjut atas kesaksian keduanya yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan. Nah, jadi jelas ya ini motor pada saat Peggy ditangkap, berarti motor 2024 dia. Makanya posisinya juga beda kan, warnanya biru. Terus ini Yamaha Nuvo kalau setahu kuma ya. Platnya juga plat Z. Plat Z itu ya kalau nggak salah ya Sumedang, Garut, Tasik gitu kalau nggak salah. Terus apalagi gitu ada 4. Terus pajaknya juga masih aktif. Tadinya juga aku sempat mikir gitu ngeliat komen, loh, kok ini motor 2016 yang katanya hilang ya? Ini dikembaliin, terus katanya pink. Katanya smash. Ini Yamaha Nuvo. Platnya juga aktif, siapa yang ganti kalengnya, perpanjang kalengnya gitu. Ternyata enggak, motor baru Peggy. Karena ini ditangkap pada saat Peggy di Bandung katanya. Dikembalikan lagi nih. Ada beberapa indikasi ini kenapa dikembalikan, apakah tidak kuat sebagai barang bukti? Atau ya ada hal lain yang akhirnya memutuskan motor ini dikembalikan gitu. Tapi menariknya ada Pak Tony yang membongkar isi bagasi motor Peggy ini ya. Pas baru dikembaliin, dibongkar, dibuat membuktikan ada apa sih isi bagasinya nih. Kita ke next videonya. Sebelumnya mau nambahin? Enggak.
meluncur. Cus. Ininya. Yes. Penjelasan langsung dari Pak Tony juga saat membongkar isi bagasi motor Peggy. Ceki-ceki wow. Play. Ada kaitannya sebenarnya dengan peristiwa. Ya harusnya sih motor Jupiter juga itu. Yang 2016 itu ya, Bu ya. Belum dibalikin Bu ya. Iya, pokoknya yang tidak ada kaitannya ya balikin lah. Tadi ini artinya diserah terimakan kembali oleh keluarga. Udah, secara resmi udah serah terimakan. Ini Oh iya ya, berarti yang 2016 juga bisa ditagih dong. Ada Jupiter sama Smash. Bisa ditagih. Udah mah yang Jupiter punya pamannya, yang Smash motornya rusak. Terus based on apa gitu kan? Penyitaan Smash sama si Jupiternya itu based on apa? Iya. Kenapa? Apa atas landasannya gitu kan? Apa dasarnya menyita motor ini? Kan itu harus ada gitu kan? Betul. Ini juga kan berarti tidak ada landasan untuk menyita motor ini, makanya dikembaliin lagi gitu. Tidak ada barang bukti yang tersimpan segala macamnya. Iya, harusnya ikut dibalikin juga ya. Iya, harusnya ditagih lagi gitu. Lumayan itu Jupiter sama Smash. Ceki lanjut. kunci dan STNK Bu ya? Sudah. Bang, kalau handphone dua saksi itu masih dipakai katanya. Biarkan aja dulu. Intinya kita sih kooperatif aja, silakan aja lah. Mau diperiksa, mau diapain silakan. baru motor aja. Iya, baru motor aja di. Tapi ini motor nggak ada sangkut pautnya dengan 2016 ini. Nggak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana. Ngecek ini. Oh ini. Dari kontaknya. Ini bajunya. Jaketnya Peggy. Sini Kang Tony. Ya. Ini jaket. Tuh baju-bajunya aja sama alat ini. Terus ini. Quran. Tuh, lihat ada Qurannya di jok motor loh. Jadi memang waktu di besuk juga memang lagi puasa itu, waktu hari apa Bu? Hari Kamis. Kamis ya. Tuh, lihat punya Peggy. Alat mandi. Ada odol, ada sikat gigi. Ada tuh, odol. Ya. Sama udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, lumayan kuat untuk menebalkan statement kalau Peggy itu ya memang rajin puasa, rajin ibadah gitu, ya, taat beragama lah ya. Taat beragama gitu kan. Kalau kita mau curiga-curigaan ada potensi dimasukin dulu nggak sih sebelumnya dia liput gitu kan. Tapi kalau dilihat tadi ini baru serah terima pada saat itu, dan lokasinya juga sepertinya di area lapangan parkir kantor polisi nih kayaknya Maya gitu. Jadi ini lagi viral banget, cuman banyak yang salvo karena netizen mengiranya ini motor 2016 karena perbedaan keterangan ternyata ini motor 2024 gitu. Yang pada saat penangkapan gitu. Oke. Jadi paham netizen, jangan salah paham ya. Kita kasih ke nextnya. Cus. Ininya, momen yang menurut netizen ini mencurigakan. Tapi balik lagi belum tahu nih, belum bisa dibilang 100% benar. Soal kesaksian Pak Suroto belum juga bisa dibilang 100% salah gitu ya. Ini kayak gimana video ceki-ceki Bapak? Play. Bapak kesananya sendiri, waktu itu sendiri. Bukan dengan anggota. Anggota musuh, Pak. Dia pakai mobil, saya naik motor. Oh, sendiri ya? Betul. Bukan dengan anggota, bukan? Iya, bukan. Tapi di BAP Bapak bilangnya dengan anggota. Iya, dengan anggota di situnya, Pak. Pas di lokasi. Di putusan Bapak dengan anggota, Pak. Bapak itu berangkat dari sana dengan anggota, dengan 2 anggota. Iya, di situ temunya ada 2 anggota. Iya, di bukan. Lokasi. Nah, di sini ada putusannya, Pak. Ada putusan pengadilannya nih. Bahwa awal saksi sedang duduk di Polsek Talun. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Betul, Pak? Betul. Betul ya. Bahwa awalnya saksi sedang duduk di Polsek Talun. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Bahwa kemudian ada warga melintas depan Polsek Talun memberitahukan bahwa di flyover Jalan Layang Desa Kecomberan ada kecelakaan. Bahwa kemudian saksi bersama dengan tiket, yaitu saksi Supriyadi dan saksi Suja, dengan menggunakan mobil sedang patroli mendatangi TKP Laka Lantas, dan sampai di sana keadaan sudah ramai dan saksi melihat 2 korban sudah tergeletak dan dekat pemisah jalan di pinggir jalan. Nah, yang benar mana?
ngerti ini menyocokkan dengan isi BAP. Kalau di BAP dibilangnya perginya bareng-bareng gitu. Kalau si bapak ini bilangnya dia nyampe duluan sambil menunggu mobil datang gitu. Tapi kan si bapak ini sebenarnya sempat ngejelasin ya, bareng-bareng berangkat bareng, tapi si bapak karena naik motor lebih cepet katanya. Tapi balik lagi terlepas nih, masih belum diketahui yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Cuman ada beberapa highlight yang disorot banget sama netizen gitu, terkesan kayak ini kayak gelegapan, kok kayak gugup begitu. Nggak seyakin pas waktu di iNews gitu ya. Gitu ya. Kalau aku mikir positifnya aja ya, mungkin dia karena ini Kang Deddy nih, dia tahu nih gitu kan, sosok besar ya, anggap positif tingginya aja gitu. Coba kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, highlight keduanya, coba ceki-ceki wow. Play. Itu apa pembatas jalan itu mungkin ya. Saya tahunya dulu tuh emang kecelakaan. Awalnya kecelakaan nih Pak ya. Betul. Awalnya kecelakaan. Bapak waktu itu kebayang kan perasaan Bapak ya? Kebayang perasaan Bapak, nggak karu-karuan gitu kan lihat itu. Betul. Kok sampai segininya kecelakaan. Motornya itu juga nggak rusak. Nggak rusak. Meskipun jauh dari dua korban ini, posisi itu ada 6 meter 7 meteran. Dari motor 6 meter atau 7 meter. Jauh ya, mungkin ya segala kemungkinan pasti terjadi. Orang kita kan nggak lihat, yang lihat cuma CCTV, tapi CCTV-nya nggak ada. Ada jauh Kang Haji, agak jauh. Agak jauh dan malam lagi Pak ya. Gitu. Hanya Allah yang tahu ya Pak ya. Peristiwa dan mereka yang merasakan kan. Kita kan hanya melihat dan mengira-ngira. Kalau Bapak kan pelaku langsung. Pelaku langsung. Apa setelah mereka diangkut, dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika dinaikin ke mobil Ranger, Vina-nya masih tolong-tolong atau masih adu-adu? Masih ya adu dan tolong itu Kang. Jadi sekarang adu dan tolong Vina-nya. Itu masih taikin ke mobil, masih adu, masih tolong gitu ya. Ya cuman dulu Bapak lupa masukin kalimat aduh kayaknya. Gitu. Iya. Setelah itu Bapak kemana? Bawa motor ke polsek. Bawa Bapak motornya kan satu ya? Sama Bapak motornya dibawa ke polsek. Dibawa ke polsek. Bapak habis itu pulang. Ngambil motor saya kan waktu itu masih di polsek ya. Saya langsung ke rumah sakit sana Pak. Bapak langsung rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu setelah mobil Ranger nyampe di rumah sakit. Ada di sana. Jadi yang mengantar ke rumah sakit itu bukan Bapak, tetapi polisi dengan menggunakan mobil Ranger. Gitu. Ya, harapan Bapak apa dari masalah ini? Ya, mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai, bisa ditanganin, biar nggak jadi bumerang di tengah masyarakat gitu Kang Haji. Biar nggak salah ya Pak ya. Betul Kang Haji. Kalau yang benar ya katakan benar. Bapak setuju nggak? Betul, setuju sekali. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau apabila itu pembunuhan, ya pelakunya harus yang melakukannya yang ditangkap. Betul. Apabila kecelakaan, ya wis, berarti adalah kecelakaan. Itu gimana tuh yang itu tuh? Kemarin ini kalau nggak salah dengar mah ya, si bapaknya bilang dia nganterin ke RS-nya ya. Di dia mobil yang Ranger mapah, kalau nggak salah tuh bilangnya, sambil di rumah sakit pun bilang tolong-tolong katanya kan. Nah, tapi tadi di sini dia bilang dia nggak ngikut. Dia nyusul karena dia bawa motor dulu ke polsek tuh. Berarti motor yang dimasuk itu motornya almarhum Eki kali ya, dibawa ke polsek, terus diambil motor baru ke sana. Nah, itu tuh yang jadi highlight netizen nih. Tapi balik lagi ya, harus diuji di sidang pra peradilan. Nanti kan ini pasti bakal masuk juga jadi apa namanya? Jadi saksi. Jadi saksi. Tapi yang jelas di beberapa video sih Bapak ini tidak melihat atau ibaratnya tidak memberatkan para tersangka yang di dalam, termasuk Peggy juga. Dia bilang enggak ada yang kenal sama yang dalam, enggak ada yang dilihat pada saat malam kejadian itu. Termasuk Peggy enggak ada yang kenal. Tapi balik lagi belum bisa dipastikan. Keterangan Pak Suroto ini belum bisa 100% dipastikan benar dan juga belum bisa 100% dipastikan salah, butuh dikonfirmasi nanti mungkin ya yang tadi dibilang itu pada saat pra peradilan kemungkinan gitu biar bisa di cross check kebenarannya begitu. Mau nambahin? Enggak, kita ke nextnya aja Mang. Kita ke nextnya. Cus. Ninyo. Nextnya ada dari Pisangku Belum Masak yang repost postingan video e-news. Ini ada lagi nih namanya Rana.
Kesaksian Rana, warga di lokasi kejadian, sebut Vina dan Eki bukan dikeroyok geng motor. Katanya ada lagi yang katanya Mang Rana ini kalau nggak salah tukang ojek apa kayak gimana? Ceki wow. Saya kan berangkat ngojek kan jam 10 kurang seperempat arah Polres Tuk Muda. Nah balik lagi kan bawa belanjaan. Nah nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan 2. Nah pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia bulat. Nah saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya pisah. Pas pisah tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil jangan berantem, masih pada sekolah. Udah sana bubar. Nah terus dia bubar turun. Nah dia bubar turun ya saya bawa belanjaan ya Arkali Tanjung kan, Arkali Tanjung. Ya terus balik lagi gitu ke situ kan. Soalnya kan 3 balik saya tuh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi viral. Iya. Yang laki-lakinya Eki itu? Iya. Orang jarak deket sih misalnya juga. Ya terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh 3-3-nya tuh sama. Muka-mukanya? Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana, keriting? Ya rambutnya kan biasa. Ya biasa sama itu. Terus kemudian Bapak setelah nganter sayuran balik lagi ke situ atau gimana? Ya balik lagi, karena kan 3 balik. Apa yang Bapak lihat? Ya di situ nggak ada sih. Nggak ada bekas-bekas? Nggak ada. Soalnya sampai jam 1 kalau saya itu balik itu 3 kali. Nggak ada kejadian apa? Nggak ada. Lah Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau hukum dari mana? Jam berapa? Itu pagi. Jam berapa? 6:30. 6:30. Itu masih di lokasi? Masih di lokasi. Saya narik sih ngojek di bawah tol tuh. Nah kan masyarakat pada ngomong itu ada mayat di bawah tol. 6:30 kan. Nah laki-laki sama perempuan. Kata saya tuh malam itu tuh Bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah, berarti berantemnya di bawah lagi kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Gitu. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang 2 itu? Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah, tapi katanya gimana? Ya nggak menjadi pertimbangan? Iya, nggak ada. Biasa aja. Waktu itu Bapak yang dilakukan apa Pak ketika sudah tahu bahwa di situ ada orang meninggal, Bapak ke situ ke lokasi atau enggak? Ya enggak, kita lagi ngojek sih Pak. Lagi buru-buru ngirim belanjaan lagi dari masyarakat yang ngomong tuh. Jadi kita lah ngapain ngurusi gitu malam berantem anak itu tuh. Oh ninggal di sini di bawah gitu. Ntar dulu sebelum lanjut ke part berikutnya, aku sumpah bingung ya. Pertama ngeliatnya agak skeptis karena dia pakai masker gitu ya, udah kayak aib aja. Yang kedua terus banyak keanehan, nggak tahu memang penyampaian si Bapak yang kurang lancar gitu sehingga kalimat-kalimatnya agak-agak aneh gitu, kedengarnya kayak tadi ditemukan di bawah jalan tol. Kan jalan tol mah udah di bawah gitu, itu kan posisinya di atas jalan tol si jembatan teh. Di mana lagi maksudku digali apa kayak gimana? Terus juga katanya dia sempet ngelerai. Iya. Habis itu dia pergi. Terus balik lagi. Malah berantem gitu. Iya. Apa gimana sih? Itu emang sengaja di situ dilerai teh. Woi. Terus udah pergi. Ayo lanjut lagi gitu. Apa kayak gimana? Aku masih bingung. Terus yang aku bingung juga, katanya kan Bapak ini sering bolak-balik sampai jam 1 malam tuh. Sampai 3 kali balikan, katanya 3 balen gitu. Iya, nah. Logikaku kalau misalnya dia memang sampai jam 1 bolak-balik ke situ, ya harusnya ngelihat gak sih pada saat polisi ke situ buat evakuasi korban gitu. Karena itu evakuasinya rame, di atas. Iya, Kenapa baru taunya pas pagi? Karena kan harusnya kalau misalnya Bapak itu sampai jam 1 gitu kan. Bapak ini maksudnya Bapak ini sampai jam 1 ya harusnya pas begitu dia lewat ada rame-rame. Kenapa? Tanya, oh iya tadi ada korban ya, tadi di saya sini, misahin gitu. tuh bla 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 gitu. Iya, kenapa taunya pas pagi? Itu aku agak aneh sih di situ. Coba taunya lanjut pagi. part berikutnya nih. Cus. Ini ya, ceki. Play. Bapak meyakini bahwa yang terdakwa sekarang bukan pelaku yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku kan. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng motor? Enggak. Pakai kaos saja biasa. Kalau si Vinanya itu menggunakan rok atau
pakai celana. Celana panjang atau pendek? Lupa ya, tapi pakai celana si Pinang. Karena kan kesaksian Suloto katanya celana dalamnya sempat melorot itu. Iya, bener tapi gak? kan bener nggak itu? Oh ya nggak bener ya, orang pakai celana sih. Cuman kalau waktu di jalan layang kan di bawah tol tuh ninggal nih, emang si Pina nih ini di sumut ini. Apa berlumur darah? Jadi di sumut kayak pakai rokok. Pakai rokok. Oh. Orang situnya kan pada bilang sih. Seperti habis disiksa gitu. Iya kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. Itu abang lihat sendiri. Orang masyarakat situ bilang. Oh yang cerita. Iya cerita, kita kan narik, cuman kita kan nggak mau lihat ngeri katanya tuh. Orang malam aja udah dipisah masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Cuman kita kan tetap narik aja ke arah Kali Tanjung. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas. Nah, ditemukannya jenazah itu? Di bawah. Di bawah. Tapi ini Bapak hati-hati loh. Yang Bapak lihat sama Bapak rasa aja gitu. Kayak tadi kan enggak mungkin orang dipakai celana panjang. Bapak ngeliat enggak kata masyarakat gitu. Ih jangan gitu. Bahaya manete Bapak. Iya, terus aku curiganya nih jadi mikir apakah ini korban yang lain yang beda gitu karena beda banget gitu kan. Kecelakaan yang berbeda gitu kan, masalah yang berbeda. Cuman balik lagi nih, aku takutnya ya, aku pribadi nih takutnya nih ya, walaupun menarasikan enggak bukan yang di dalam yang saya lihat gitu, bukan yang di dalam yang saya lihat. Takut nanti memframing seolah-olah kayak ini yang di dalam nyari pembelaan sampai sebegininya nih. Muncul-munculin saksi yang aneh-aneh gitu, padahal ya nggak tahu kenapa bisa muncul tiba-tiba juga ini banyak bermunculan. Sama kalau kita dengerin kan ya ikut bingung kan. Iya, jadi yang dia lihat sama yang orang lain lihat tuh dia campur adukan gitu, karena orang lain lihat cerita ke dia campur adukan gitu. Tadi aja waktu ditanya tapi yang Bapak lihat si Eki tuh yang itu kan yang ada di pemberitaan. Iya. Nah terus yang berantem satunya ya sama gitu. Ya maksudnya sama orangnya apa gimana? Itu aja bingung ya, gitu. Itu kalau itu masalah verbal penyampaian yang mungkin sama seumuran atau kayak gimana. Itu yang jelas makanya Bapak buka maskernya biar jangan kayak Aep kagok ngomongnya kan. Aduh sebel banget. Ini gimana atuh teh? Ini teh membingungkan ini teh nyo. Bingung banget aku. Liar, ini kita ke intermezzo lasnya aja meluncur. Cus. Ininya. Yes. Intermezzonya Ibnu aja ya, POV di balik layar. Dia keenakan live terus. Ini Devi Lavina, istri dari Bapak Dedi, ini kuasa hukum yang setim sama Pak Tony, yang ibaratnya yang selalu mengawasi para saksi yang di bawah perlindungan hukumnya Pak Tony gitu. Ini dikasih live ceki-ceki wow. Play. Devi istrinya Pak Dedi dan saya Ibnu rekan Pak Dedi. Pak Dedi Brebes dan Teh Devi dari Brebes. Itu istrinya Pak Dedi yang cantik banget tuh. Kalau saya mah Duda, istrinya udah nggak tahu istrinya. Istrinya kemana? Istrinya di minggat, diemin Inu, jadi istrinya nggak suka sama saya. Bikin TikTok bang, nggak bisa TikTokan. Nanti kirimnya kecup. Sayang banget Ibu. Ya, salam kenal. Ya, salam kenal. Tangerang hadir. Oh ya, ntar mau sholat asar. Ntar lagi teh. Gak pakai sendal lagi sih Saya Ibnu. punya 31, kelahiran 1991, bulan Juli. Kamu bulan 1? Iya, bulan Juli. Beda 1 tahun sama Teh Devi. Iya, Teh Devi berapa? Teh Devi 90. Berarti yang ngerti kalau aneh. Sulastri. Enggak, dari mana urusannya lahir 91 umurnya masih 31. Harusnya udah 32. Mau jalan 33. Nanti Juli. Si Ibnu kumaha mana teh gitu ya Ibnu, tolonglah. Adiknya Ibu Kartini. Sama saya sih 15 tahun. Iya, Bang Ibnu ya. Saya baru 20. Ya, hai semuanya, salam sayang juga Bengkulu hadir, Banten. Ya, baik. Saya juga makasih ingin mengucapkan netizen semuanya karena udah mendukung Peggy Setiawan. Ya, soalnya dia itu tidak bersalah. Dan karena tujuan. Siapa yang salah? Yang salah Ibnu punya istri udah cerai lagi. Aduh, hai Jakarta semuanya. Saya Duda Sandi Pujaril lagi cari cewek yang baik dan bisa menjaga rumah dan bisa menjaga saya, dan saya juga akan menjaga istri yang baik.
Aduh, mulai meluncur ke TikTok ya Mbak Devi Lavina. Aduh, si Ibnu Manete anjir Jadi sumpah. promo diri sendiri juga Iya, ya. tapi ternyata ketemu tuh bakat asli Ibnu menjadi host TikTok iya, gitu bener. ya. Semuanya disapain semuanya tanpa lelah, tolong lah ya Nyo. Udah lah Nyo, kita menuju ke setting Super Thanks. Belajar. Cus. Nyo. Yes. Super Thanks kali ini ada dua. Super Thanks isi dua. Yang pertama kita buka dari Tatsma. Gak tahu kenapa aku kok semakin malas ngikutin kasus ini Nyomang, semakin buyar kemana-mana. Nah ini yang Mamang takutkan juga ketika satu people dan para netizen lainnya sudah males gitu, nggak ada kawalan mah ya udah mau bablas kemana gitu, jadi nggak ada yang ngawal begitu ya. Tapi ya semangat lagi, yuk Tatsma, gaskeun. Dikit lagi nih ending kayaknya mah. Nextnya dari Yuki Kuran. Si Tuyul nyari korban-korban baru yang mau dibikin kayak Dr. Richard Lee. Kalau pinter orang-orang ini jangan pilih si pengacara. Prajis official, kalau menurut Om saya yang pensiunan Eser Sedimabes, ini kasusnya sebenarnya berawal dari pernyataan Linda yang katanya kesurupan dan kemudian diperkuat dengan hasil otopsi menyatakan Eki dan Ida meninggal secara wajar. Juga kesaksian Aep. Nah ini yang paling rusuh nih, kesaksian Aep dan Dede itu bener, setuju pokoknya Maya. Tatumot nitip ini yang aku pikirin dari kemarin, sepemikiran sama Bang Oto. Dua DPO kan berperan lumayan penting di kejadian. Kenapa tiba-tiba jadi fiktif? Akhirnya Bang Oto yang bicara di media sesuai pemikiran aku. Iya, kalau Bang Oto yang ngomong kan mantap tuh gitu ya. Rahman Rizky, oh iya yakin Bang kalau itu cuma kasusnya motor doang. Kalau feeling aku ada kaitannya dengan kejadian. Bubuk Aron. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Makassar hadir. Awal munculnya pengacara pansos itu diundang TV kan sebagai lawyer netral. Dia mendampingi pengacara Yosi yang mau pansos juga ngaku pengacara dari 2016 yang katanya ada jejak digitalnya di YouTube. Gue cari nggak ada tuh. Daniel berhentilah pansos karena nggak bisa kondusif sama kayak tampilannya amburadul. Tolonglah Aron. Dari Ibel Wisyarida. Saya kembali setelah lama vakum untuk memberikan super thanks lagi di awal kasus Vina mencuat menjelang tidur. Saya selalu mengikuti Radio Santuy. Emang gak gampang untuk mendapatkan babak akhir dari kasus ini, tapi Mamang dan Nyonya tetap selalu memberikan informasi secara baik dan dibungkus dengan pembawaan dari opini kalian. Sukses terus ya dan semoga akan jauh lebih baik ke depannya buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi dan untuk si pengacara. Udah deh, jangan ikut-ikutan dulu dalam kasus ini, mendingan urusin dulu aja dari kamu, rekrut dulu Syok atas perlakuan kamu dulu yang wadidaw. Tolonglah. Aron udah tadi. Dena Permana ikut nimbrung Bang. Coba lihat BAP polisi kasus Vina dan Eki ini banyak kejanggalan, banyak keterangan dari ayah almarhum. Nah itu Tuan Nugroho, kasusnya semakin kesini ada beberapa menemukan sisi terang nih katanya. Saya jadi penasaran nih, kok PS ibu dan ayah kok malah oh iya nih ralat PS-nya doang ternyata. Bagus deh kalau LPSK bertindak, seru banget Farhad Abbas sama ya itu juga menjadi seru tersendiri ya. Lasnya dari Pak Mission. Permisika ikutan berbagi komentar. Untuk kasus ini kalau nggak bisa diyakinkan ya dibingungkan katanya. Peluk santuy buat Abu Pakun dan Neng Bolu. Semangat Nyomang, semangat dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang itu berkomen-komen, berarti bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu dan Pakun. Dua terbangkok cabut dulu dan ciao.